Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rolling bearing atau bantalan gelinding. Untuk klasifikasi bantalan, secara umum bantalan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu bantalan geser atau sliding bearing dan bantalan gelinding atau rolling bearing. Bantalan geser atau sliding bearing ini antara kedua permukaan bantalan hanya dibatasi atau dilapisi oleh lapisan tipis pelumas. Sementara untuk rolling bearing atau bantalan gelinding, antara dua permukaan bantalan itu ada rolling elemennya. Di rolling elemennya itu bisa berbentuk bola atau ball, bisa berbentuk roller, bisa juga berbentuk needle. Ketika berbentuk roller, bentuknya bisa jadi cylindrical, bisa jadi taper, bisa juga barrel. Ini merupakan contoh dari roller bearing. Jadi roller bearing itu jenisnya sangat banyak sekali. Jadi jenis roller bearing yang akan kita pakai tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah deep groove ball bearing. Ini adalah single row bearing. Ini yang bearing yang diisi dengan slot. Ini ada double row bearing. Ini adalah angular contact ball bearing. Ada yang single row, ada yang double row, ada yang 4-point contact bearing. Ini adalah truss ball bearing. Jadi ini adalah bearing atau bantalan yang elemennya itu berbentuk bola atau ball dan fungsinya untuk menerima beban truss atau beban aksial. Jadi beban truss atau beban aksial ini adalah beban yang arahnya sejajar dengan sumbu dari bantalan tersebut. Jadi truss ball bearing ini tidak cocok digunakan ketika menerima beban radial. Jadi beban radial itu adalah beban yang arahnya tegak lurus dari sumbu bantalan. Ini jenisnya ada yang single direction atau arahnya hanya dari satu arah. Ini adalah double direction. Berarti bisa dari dua arah. Ini adalah cylindrical roller bearing. Jadi bentuk elemennya berbentuk silinder atau cylindrical. Ini permukaan bantalan yang di luar, ini permukaan bantalan yang di dalam. Antara permukaan bantalan yang di luar dan di dalam ini itu ada elemennya atau ada komponennya. Ini berbentuk cylindrical. Jadi ketika di assembly bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah bantalan yang elemennya berbentuk jarum atau needle. Ini ada yang single, ada yang double. Ini adalah taper roller bearing. Jadi bantalannya itu berbentuk taper. Ini adalah spherical roller bearing. Jadi fungsi atau perbedaan dari bantalan-bantalan tersebut ketika akan digunakan, nah kita bisa mengacu pada tabel berikut ini. Tabel ini memperlihatkan kapasitas dari rolling bearing. Ini jenisnya ada single row, ada double row, ada angular contact, ada cylindrical, ada needle, ada spherical, ada taper. Nah, untuk bisa membayangkan atau melihat bentuknya, bisa dilihat pada tayangan sebelumnya. Apakah bentuknya seperti single row atau angular contact. Ya, ini adalah kemampuan bantalan tersebut dalam menerima beban radial. Ini adalah kemampuan bearing tersebut atau bantalan tersebut dalam menerima beban aksial. Dimana kalau kita menginginkan bantalan yang mampu menahan beban radial atau arahnya tegak lurus dari aksis bantalan, maka
jenis bearing ini itu semuanya rata-rata cocok untuk digunakan. Levelnya excellent ya, kecuali single row dan angular contact. Sementara kalau kita menginginkan bantalan yang bisa menerima beban aksial, tidak semuanya cocok digunakan. Yang paling cocok digunakan ketika beban itu adalah jenisnya adalah beban aksial adalah angular contact dan taper roller bearing. Sementara untuk cylindrical dan needle itu jelek. Jadi untuk cylindrical roller bearing dan needle roller bearing itu tidak cocok digunakan ketika menerima beban aksial. Sementara untuk single row bearing itu cukup. Kalau double row deep groove ball bearing itu good, baik. Berarti bisa kita pilih, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah misalignment capability. Jadi kalau kita menginginkan bearing yang kemampuan misalignment capability-nya bagus, maka kita pilih adalah spherical roller bearing. Jangan digunakan angular contact atau needle atau taper roller bearing. Nah, ini bisa menjadi acuan kita dalam memilih bantalan atau bearing. Jadi, ketika memilih bantalan atau bearing itu tidak dipilih asal saja, tetapi harus berbasis data. Jadi bantalan ketika bekerja itu yang menerima beban itu hanya bagian kecil saja. Nah, seperti kita lihat pada ini adalah small region of contact surface. Jadi pada bantalan yang daerah yang menerima tekanan atau beban itu hanya daerah kecil ini aja. Daerah kecil ini saja ya. Oleh karena itu bantalan ini harus dipilih atau diperhitungkan dengan benar. Karena kalau tidak, bantalan itu akan cepat rusak. Hal ini tentu saja tidak kita inginkan karena di samping boros secara ekonomi, juga boros secara waktu. Ini adalah bor, ini adalah diameter dalamnya, di mana di dalam inilah akan dimasukkan jurnal atau poros. Ini adalah offset diameter, ini adalah width atau tebal dari bantalan tersebut. Jadi bantalan ini harus diperhitungkan. Jadi tidak bisa dipilih asal saja seperti itu. Jadi untuk memilih bantalan, salah satu kriteria yang bisa kita gunakan adalah basic dynamic load rating. Jadi setiap produsen bantalan itu selalu mengeluarkan katalog. Jadi di katalog itu nanti pasti ada namanya dynamic load ratingnya. Jadi pada video kali ini kita akan menghitung bagaimana caranya menentukan basic dynamic load rating ini, sehingga ketika dynamic load ratingnya ini kita ketahui, kita bisa memilih atau menentukan jenis bantalan yang cocok untuk mesin atau alat yang akan kita rancang atau buat. Di mana rumusnya adalah C sama dengan P dikali L per 1 juta atau 10 pangkat 6 tutup kurung pangkat dengan 1 per K. Di mana L ini, L ya, adalah usia pakai dari bantalan. Kemudian C adalah basic dynamic load rating. P adalah beban, dalam satunya Newton. K ini adalah konstanta. Jadi untuk ball bearing nilainya 3, sementara untuk cylindrical roller bearing nilainya 3,33. Nah, di samping menentukan dynamic basic load rating, kita juga bisa menentukan usia pakai bantalan. Jadi kalau kita melihat dari sebuah tabel bantalan yang disediakan oleh produsen, misalnya
SKF. SKF itu adalah salah satu produsen bearing yang mengeluarkan katalog mengenai bantalan. Nah, di sana kita lihat ya, misalnya nilai C-nya berapa. Dari nilai C atau load ratingnya sekian, bisa kita tentukan nanti usia pakainya berapa. Di mana rumusnya seperti ini. L sama dengan 10 pangkat 6 dikali C per P pangkat K. L adalah usia pakai, kemudian C adalah basic dynamic load rating, P-nya adalah beban, K-nya 3 untuk ball bearing dan 3,33 untuk cylindrical roller bearing. Untuk mudah pahamnya, maka kita lihat contoh berikut ini. Jadi, sebuah cylindrical roller bearing ya, beroperasi dengan beban 7,5 kN atau 7.500 Newton. Usia pakai yang dibutuhkan adalah 8.760 jam pada 1000 rpm. Berapa peringkat beban atau rating yang harus digunakan untuk memilih bantalan dari katalog? Nah, jadi kita dalam alat yang dirancang bebannya 7,5 kN, putarannya 1000 rpm, dan rencananya beroperasi selama 8.760 jam. Nah, dari data ini bisa kita tentukan. Berarti P-nya sama dengan 7,5 kN, L-nya sama dengan 8.760 jam pada 1000 rpm. Jadi 8.760 jam ini kita rubah menjadi menit. Nah, ketika rubah menjadi menit berarti dikali dengan 60. Dapat 525.600 menit pada 1000 rpm. Konstantanya adalah 3,33 karena jenis bearing yang digunakan adalah cylindrical roller bearing. Kemudian ditanya C, load ratingnya. Nanti kita masukkan persamaannya seperti yang dijelaskan pada pada slide sebelumnya, sehingga kita dapat nilai C-nya adalah 49,2 kN. Nah, setelah dapat 49,2 kN ini, kita lihat katalog dari cylindrical roller bearing. Jadi ini adalah contoh katalog. Untuk versi lengkapnya bisa dilihat di katalog yang disediakan oleh setiap produsen bearing. Kita tahu tadi yang hasil diperoleh adalah 49,2 ya. Ini adalah nilainya. Ini load ratingnya adalah C, contohnya kilonewton. Kita lihat di sini 49,2. Ternyata dari tabel ini nilai 49,2 tidak ada. Tetapi yang mendekati adalah 46,5 dan 55. Jadi ketika menemui kasus seperti ini, yang harus kita ambil adalah nilai yang lebih tinggi daripada nilai C yang kita hitung. Nilai C yang kita peroleh tadi adalah 49,2, berarti kita pilih 55 kN. Nah, jadi cari yang paling mendekati. Yang paling mendekatinya harus yang ke atas, jangan ke bawah. Karena kalau kita memilih yang ke bawah, misalnya kita pilih 49,5, otomatis nilai load ratingnya itu di bawah spesifikasi yang kita hitung. Nah, dan ini efek sampingnya akan menyebabkan kemampuan dari bantalan tersebut dalam menerima beban tentu saja tidak optimal atau kurang. Berarti kita pilih 55. Ketika kita milih nilai load ratingnya 55, berarti kita bisa menentukan spesifikasi dari bearing tersebut, yaitu diameternya adalah 30 mm, berarti ini diameter dalamnya. Kemudian diameter luarnya 62 mm. Kemudian B atau tebalnya adalah 20 mm. Kemudian limiting speednya 22.000. Ini jauh di atas spesifikasi yang kita butuhkan.
Ini masanya sekian, 0,29 kg.